Halo, Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Profesi sistem Sistem analis. analis. Untuk yang pertama, ada deskripsi pekerjaan. Sistem analis adalah orang yang menerjemahkan keinginan klien dan mengubahnya ke dalam bentuk yang bisa dipahami oleh programmer. Formalnya, analis adalah orang yang membuat daftar kebutuhan dan spesifikasi software yang akan dibuat. Jadi, posisi seorang analis di antara klien dan programmer. Yang kedua, ada spesifikasi pekerjaan. Secara keseluruhan, ada 4 pekerjaan untuk posisi ini. Di antaranya, yang pertama ada investigasi masalah. Pekerjaan ini mencakup analisis sistem yang sudah ada untuk dicari masalahnya. Bisa juga mencakup perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Yang kedua ada analisis. Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analisis dari masalah yang muncul. Apabila analisis sudah dikumpulkan dan berhasil menjadi sebuah paduan, maka mereka diharuskan membuat persyaratan sistem. Persyaratan ini mencakup apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan sistem itu tersendiri. Yang ketiga ada desain. Persyaratan sistem yang sudah matang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini merupakan arsitektur, modul antarmuka, dan data. Untuk yang keempat ada implementasi. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ini ke dalam sebuah kasus. Kasus ini bisa berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pembuatan produk. Selanjutnya yaitu kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sistem analis. Yang pertama, seorang sistem analis harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknologi, bahasa pemrograman, dan teknik pengolahan data. Jadi untuk jadi seorang sistem analis itu diperlukan pengetahuan tentang sistem atau teknologi ya, tentunya bahasa pemrograman dan juga data. Selanjutnya yaitu seorang sistem analis harus memiliki pengetahuan tentang metode kuantitatif, yaitu membangun model-model aplikasi. Dan analis sistem ini harus banyak menggunakan metode-metode kuantitatif seperti linear programming, dynamic programming, regression, network, decision tree, trend, dan juga simulasi. Kemudian selanjutnya, seorang sistem analis harus memiliki pengetahuan tentang user atau bisnis secara umum. Jadi kita harus mengetahui tentang bisnis yang sistem kita jalankan secara umum supaya dapat berkomunikasi dengan user yang akan menjalankan sistem. Kemudian seorang sistem analis juga harus dapat memiliki analisis bisnis yang baik. Jadi harus memahami bisnis yang dikerjakan, karena sistem analis ini bekerja untuk tim, tapi juga harus mengevaluasi bisnis yang berhubungan dengan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, selain itu, seorang sistem analis harus memiliki kemampuan menganalisa masalah dan memberikan solusi. Ya namanya juga sistem analis, jadi harus dapat menganalisis sistem atau masalah yang terjadi dan juga memberikan solusi. Nah, kemudian selain itu, seorang sistem analis juga diperlukan skill untuk berkomunikasi atau communication skill yang baik dan dapat membina dan menjalin hubungan, sehingga dalam bekerja sebagai sistem analis dan bekerja dalam tim itu tidak mengalami kesusahan dan dapat berkoordinasi dengan baik dengan tim yang lain. saya di sini akan menjelaskan bagian dari standarisasi profesi sistem analisis. Untuk menjadi seorang sistem analisis, umumnya diutamakan bagi seseorang yang memiliki gelar di bidang sistem informasi, teknik informatika, atau ilmu komputer. Hal ini dikarenakan pada jurusan tersebut, mahasiswanya diajarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan analisis. Dalam menempuh pendidikan tersebut, dipelajari cara membuat sistem dengan mengolah data yang besar dan banyak dalam waktu yang relatif cepat, kemudian ditampilkan menjadi informasi yang bermanfaat. Selain itu, terdapat beberapa bidang yang dipelajari dan berguna untuk menunjang profesi sistem analisis seperti berikut, yaitu 1. Jaringan komunikasi data, 2. Sistem interaksi, 3. Manajemen proyek data, 4. Manajemen sistem informasi, 5. Analisis dan perancangan sistem informasi,
6. Arsitektur dan pemrograman aplikasi perusahaan. 7. Proyek pengembangan sistem informasi. 8. Manajemen layanan TI. 9. Manajemen infrastruktur TI. Demikian sekitarnya dari standarisasi profesi sistem analisis. Kemudian untuk jenjang karir sistem analis. Karir dalam profesi sebagai sistem analis biasanya dimulai dari junior programmer, kemudian menjadi programmer. Hal ini dikarenakan sistem analis harus memiliki kemampuan programming dan menganalisis skrip. Seorang sistem analis juga harus mengetahui whole proses dalam suatu sistem yang general maupun yang lebih spesifik. Karenanya, sistem analis yang baik dan handal itu bermula dari seorang programmer. Sehingga ketika menjadi sistem analis, ia dapat mengetahui kesalahan dalam skrip yang tidak ditemukan ketika fase testing, quality assurance, atau QA. Dan posisi sistem analis beririsan dengan developer maupun programmer, yang termasuk dalam tim engineering, bertugas melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Meski berada dalam tim engineering, sistem analis tidak menghabiskan banyak waktunya dengan coding. Setelah memasuki dunia sistem analis, seseorang juga harus mengawali menjadi junior sistem analis. Umumnya, junior sistem analis adalah fresh graduate berasal dari disiplin ilmu komputer atau informatika. Kemudian, ketika seorang junior sudah memiliki pengalaman minimal 3-4 tahun, ia baru bisa memasuki jenjang karir sebagai seorang sistem analis. Semakin lama pengalaman, semakin banyak dan beragam juga cases and project yang pernah dijalankan. Sehingga ketika seorang sistem analis telah bekerja selama 8 tahun atau lebih, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai seorang senior sistem analis. Sertifikasi sistem analis. Yang pertama ada CompTIA A+. CompTIA sendiri adalah asosiasi non-profit perdagangan Amerika. Organisasi ini telah mengeluarkan sertifikasi profesional di lebih dari 120 negara. Sertifikasi CompTIA A+ adalah sertifikasi yang dirilis oleh CompTIA sendiri dan mendapat akreditasi American National Standards Institute atau ANSI pada tahun 2008. Pada sertifikasi ujian ini, di dalamnya meliputi ujian untuk perangkat seluler, teknologi jaringan, perangkat keras, virtualisasi, dan komputasi awan. Lalu ada pengujian masalah jaringan, instalasi, lalu konfigurasi sistem, lalu ada keamanan yang diperluas, lalu ada pemecahan perangkat lunak dan prosedur operasional. Dengan harga $232 per ujian, sertifikat ini dapat berlaku selama 3 tahun. Lalu yang kedua adalah IEE. IEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Di dalam sertifikasi IEE sendiri mencakup persyaratan, desain, konstruksi, pengujian, pemeliharaan, manajemen konfigurasi, manajemen rekayasa, proses rekayasa, model dan metode rekayasa, kualitas, dan ekonomi rekayasa pelanggan lunak. Dengan biaya ujian saja yang berkisar 690 sampai 865 $, sertifikasi ini dapat berlaku selama 3 tahun. Baik, selanjutnya mengenai organisasi sistem analis. Jadi di profesi sistem analis ini terdapat beberapa organisasi yang mendukung para pekerja pada bidang sistem analis. Salah satunya adalah Organisasi Profesi Sistem Analis Indonesia
atau biasa disingkat OPSI. Nah, organisasi OPSI ini memungkinkan para sistem analis untuk saling bertukar pikiran dan dapat membuat sistem-sistem baru yang lebih baik dan berkualitas dari sistem yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya organisasi ini, masyarakat dan para sistem analis dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh masing-masing individu. Organisasi ini didirikan pada tanggal 2 Agustus 2009 di Pekanbaru atau lebih tepatnya di Rumbai. Dalam prosesnya atau dalam perjalanannya, OPSI ini selalu melakukan kerjasama yang erat dengan asosiasi profesi lain yang berkaitan, seperti IPKIN, Information System and Control Association Chapter Indonesia, Institute of Programmer, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern, dan asosiasi profesi dalam bidang TI lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat melayani para pekerja di sistem analis dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kegiatan OPSI ini ada beberapa kegiatan dalam berbagai bidang. Di antaranya yang pertama yakni penetapan standar profesi sistem analis nasional. Yang kedua ada pemberian sertifikasi dalam bidang kompetensi sistem analis nasional. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kemampuan anggota dalam bidang sistem analis, baik sebagai dukungan atas memahami metodologi pengembangan sistem informasi, maupun dalam bidang pengetahuan tentang bisnis secara umum dan berkomunikasi serta membina hubungan baik dengan pengguna. Yang keempat, ada peningkatan awareness kalangan universitas pada umumnya dan jurusan akuntansi serta teknologi dan manajemen informatika pada khususnya, mengenai pentingnya sistem dan pengendalian sistem informasi. Selanjutnya, organisasi yang berikutnya yakni Institution of Analysts and Programmers. Ini merupakan badan profesional yang mewakili para pekerja pada analisis sistem, desain, pemrograman, dan implementasi sistem komputer yang ada di Inggris Raya maupun di internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1972 dan telah mendukung pengembang sistem di seluruh dunia. Organisasi ini biasa disingkat IAP, ini bekerja sama dengan Trusted Software Initiative untuk mempromosikan praktik pengembangan perangkat lunak yang baik. Dengan keanggotaan yang menjangkau seluruh dunia, IAP adalah perusahaan swasta terdaftar yang dibatasi oleh jaminan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pengembangan etis dari sistem dan aplikasi komputer, selain mempromosikan pembelajaran pengembangan sistem di segala usia. IAP ini berkantor pusat di Hanwell, London, dan pusat administrasi di Worthing. Anggota organisasi ini memiliki akses ke berbagai informasi dan dapat mengunduh majalah online terkait praktek pengembangan perangkat lunak secara teratur. Kode etik sistem analis. Sistem analis membutuhkan sebuah kode etik. Kode etik sistem analis sebenarnya hampir sama dengan kode etik yang dimiliki oleh para programmer. Kode etik seorang sistem analis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, seorang sistem analis tidak boleh membuat sistem yang sulit dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang kedua, seorang sistem analis tidak boleh menggunakan sistem yang telah ada sebelumnya dengan hak cipta, kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Yang ketiga, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Yang keempat, tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Yang kelima, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Yang keenam, tidak boleh membuat sistem dengan sengaja menjatuhkan sistem lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Yang ketujuh, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Yang kedelapan, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Yang kesembilan, tidak boleh mempermalukan profesinya. Kemudian yang terakhir, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Pada umumnya, sistem analis harus memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jika semua sistem analis menjalankan hal ini, maka tidak akan ada masalah dalam komunitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat.